Musik menjadi salah satu hiburan yang paling banyak disukai orang karena cocok dalam melepas penat dan menyalurkan ekspresi. Tak jarang, dunia perfilman juga kerap mengangkat musik sebagai tema cerita. Berikut ini 7 daftar film rekomendasi terbaik dengan tema musik. Film pertama, The Blues Brothers. The Blues Brothers adalah sebuah film komedi musikal di tahun 1980 garapan John Landis. Film ini dibintangi oleh John Belushi dan Aykroyd sebagai Joliet Jack dan Elwood Blues. Setelah dibebaskan dari penjara, Jack Blues dan saudaranya Elwood ini pergi mengunjungi biara tua yang dulunya adalah rumah masa kecil mereka. Mereka pun mengetahui dari Suster Mary Stigma bahwa gereja tidak lagi memberikan bantuan kepada para biarawati dan tempat itu akan dijual dan biara tersebut akan dibongkar. Satu-satunya kemungkinan untuk mencegah hal tersebut terjadi adalah properti senilai $5.000 itu harus dibayar dalam waktu 11 hari. Keduanya pun memutuskan untuk membantu para biarawati dan menyatukan kembali band blues mereka untuk mengadakan konser dan mengumpulkan uang untuk menebus properti tersebut. Tapi begitu mereka memulai apa yang mereka yakini sebagai misi dari Tuhan, yang terjadi adalah mereka mulai terlibat dalam berbagai masalah dan mulai sangat meragukan bahwa mereka akan dapat melakukan perbuatan baik itu. Film selanjutnya, High Fidelity. High Fidelity adalah film drama komedi romantis di tahun 2000 yang disutradarai oleh Stephen Frears. Film ini dibintangi oleh John Cusack, Eben Hadley, Jen Black, Todd Loiseau, dan Lisa Bonet. Film ini berdasarkan pada novel Inggris di tahun 1995 dengan nama yang sama oleh Nick Hornby. High Fidelity bercerita tentang Rob Gordon, seorang pria pencinta musik dengan pemahaman yang buruk tentang wanita. Setelah dicampakkan oleh pacarnya Laura, dia mencoba memahami bagaimana dia gagal dalam hubungannya dengan mencari para mantannya. Pada siang hari dia bekerja di toko rekamannya yang bernama Championship Vinyl. Dia dan karyawannya yang bernama Dick dan Barry dipersenjatai dengan pengetahuan ensiklopedis tentang semua hal musik menyusun daftar top 5. Suatu saat Rob ini ragu oleh dua remaja yang suka bermain skateboard. Namun keduanya memiliki sebuah rekaman lagu yang mereka buat yang pada akhirnya dia tawarkan kontrak rekaman. Namun semua itu masih membuat Rob bertanya-tanya mengenai hubungan romantisnya dan bagaimana dia harus memahami wanita. Based on the international best-selling novel. There's no way she likes that song. Oh. Editor at Rolling Stone magazine. This is William Miller for us. From Cameron Crowe. Film selanjutnya, Almost Famous. Almost Famous adalah film drama komedi petualangan di tahun 2000 yang disutradarai oleh Cameron Crowe. Film ini dibintangi oleh Billy Crudup, Frances McDormand, Kate Hudson, dan masih banyak lagi. Film ini bercerita tentang seorang anak berbakat bernama William Miller yang hanya tinggal dengan ibunya yang bernama Elani. Elani ini mengontrol ketat dan melindungi William dan Anna, melarang musik rock dan pengaruh yang tidak diinginkan lainnya, memaksa Anita untuk meninggalkan rumah dan menjadi seorang pramugari. William begitu dipengaruhi oleh album musik rock yang ditinggalkan oleh kakaknya, di mana dia bercita-cita menjadi seorang jurnalis musik rock. Jurnalis musik rock Lester Bangs terkesan dengan tulisannya yang memberikan William sebesar $35 untuk bertugas melihat konser Black Sabbath. William tidak bisa mendapatkan akses ke belakang panggung, tetapi band pembuka Stillwater pun tiba, dan setelah William menyanjung mereka dengan kritik positifnya, band Stillwater membawa William. Mulai saat itulah perjalanan William dimulai dalam mengembangkan karirnya sebagai jurnalis musik rock. We need this story in 4 days. Don't you have any regular friends? Famous people are just more interesting. This place is nice. I really like the music that they play. Jazz orchestra. It's the best music school in the country. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for... Film selanjutnya, Whiplash. Whiplash adalah film drama di tahun 2014 yang disutradarai oleh Damien Chazelle, dan film ini dibintangi oleh Miles Teller, Junior Simons, dan Paul Reiser.
Andrew Neyman dan drummer berbakat yang juga mahasiswa jurusan jazz di Konservatorium Sever di New York. Suatu hari, konduktor terkenal bernama Terence Fletcher ini melihat Andrew berlatih drum di ruang musik. Terence sendiri tertarik pada bakatnya dan menawari Andrew bergabung menjadi drummer cadangan untuk pemain inti dari Carl Tanner di grup musik asuhannya. Andrew pun bersedia dan diharuskan ikut berlatih dengan anggota lain secara disiplin. Di hari pertama berlatih, Andrew sangat terkejut dengan cara mengajar dari Terence yang sangat kasar terhadap siswanya. Tidak hanya mengejek, saat Andrew kesulitan menjaga tempo permainan tanpa segan, Terence pun melemparnya dengan kursi serta menampar di depan siswa lainnya. Tapi Andrew di sini tidak menyerah karena bisa bergabung dalam band asuhan Terence adalah kebanggaan tersendiri. I don't think that we should be together. I would never let him put my son through hell. Harmful. Then good job. I look at you. Film selanjutnya, 8 Mile. 8 Mile adalah sebuah film street drama yang rilis pada tahun 2002 lalu. Film yang disutradarai oleh Kirsten Hansen ini diperankan oleh Eminem, Kim Basinger, Anthony Mackie, dan masih banyak lagi. 8 Mile ini bercerita tentang seorang anak laki-laki asal Detroit dengan julukan B-Rabbit yang mempunyai kehidupan yang cukup berat. Namun ia cukup berbakat dalam membawakan rap. Ia ingin menjadi besar, tetapi teman-teman dan musuhnya membuat usahanya semakin sulit. Pada awal cerita dalam sebuah kompetisi, Rabbit harus kalah karena ia tidak dapat membalas rap yang dimainkan oleh sang lawan. Setelah itu, Rabbit pun mengalami perubahan yang cukup drastis dalam hidupnya. Hal tersebut terlihat dari hubungannya dengan sang ibu maupun Alex. Berbagai masalah juga kerap menimpa Rabbit dan teman-temannya. Sampai akhirnya Rabbit ini mendapatkan kesempatan untuk kembali mengikuti kompetisi rap. You're gonna be great. I write songs. I love the way you move on stage. Film selanjutnya, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody adalah sebuah film biografi di tahun 2018 tentang grup band rock Inggris yaitu Queen. Bohemian Rhapsody ini disutradarai oleh Bryan Singer dan dibintangi oleh Rami Malek, Laci Baitan, Jimmy Lee, Ben Hardy, dan masih banyak lagi. Mengambil latar di tahun 1970, Farrokh Bulsara yang memerankan sosok Mercury merupakan seorang mahasiswa Parsi India dan bekerja sebagai penangan bagasi di Heathrow Airport. Pada saat itu, ia kerap menonton sebuah band lokal yang lama ia ikuti bernama Smile, yang tampil di sebuah klub malam. Setelah mereka selesai tampil, ia bertemu dengan gitaris Smile yang bernama Brian May dan drummer mereka yaitu Roger Taylor, dan menawarkan diri untuk menggantikan vokalis mereka yang bernama Tim Stovall yang baru saja keluar dari band. Awalnya mereka ragu untuk menerima Farrokh, terlebih dengan gigi besarnya. Akan tetapi hal itu tidak membuatnya putus asa. Di sini Farrokh kemudian bernyanyi dan memamerkan apa yang bisa dilakukannya. Dengan beberapa pertimbangan, Brian dan Roger mau menerima Farrokh sebagai vokalis pengganti dari Tim. Farrokh kemudian membentuk band bersama John Deacon, Roger Taylor, dan Brian May yang diberi nama Queen. What's the lyric? We're all legends. Hi there, welcome to Barton University. Hi, any interest in joining our... Not a dude. We sing songs. Sorry, I don't even sing. What's your name? Dan untuk di urutan terakhir, ini ada film Pitch Perfect. Pitch Perfect merupakan sebuah film musikal komedi yang dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Jason Moore. Film ini diperankan oleh Anna Kendrick, Rebel Wilson, Skylar Astin, dan masih banyak lagi. Plot cerita di film ini menceritakan tentang Becca, seorang mahasiswa baru di Universitas Barden yang dibujuk untuk bergabung dengan The Bellas, grup penyanyi khusus perempuan di sekolahnya. Becca lalu menyuntik energi yang sangat dibutuhkan di dalam grup mereka. The Bellas akan menghadapi grup rival laki-laki dalam kompetisi di kampus. Grup ini berkembang sangat pesat dengan lagu-lagu pop wanita dan penampilan mereka yang sangat sempurna. Semangat Becca pun membuat anggota grup yakin bahwa mereka dapat melakukan lebih baik dengan menambahkan beberapa lagu kontemporer ke dalam campuran lagu yang ada. Becca juga menyiapkan daftar lagu yang baru yang menarik yang akan membedakan grupnya dengan grup saingan mereka. Have you prepared for us? You guys are gonna get pitch slapped so... Itu dia tadi 7 film rekomendasi terbaik tema musik yang dapat menjadi hiburan untuk kamu. Dari daftar di atas, yang mana nih yang menjadi favorit kamu?